Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi, NIM 19 14 399, kelas ASC semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktek underwriting. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ikin Ainul Yakin. Soal pertama adalah jelaskan pengertian dan jenis resiko. Resiko adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa atau bahaya di mana yang akan datang. Dan jika peristiwa tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan kerugian. Jenis-jenis resiko terbagi menjadi dua, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah bentuk resiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian, dan bila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Contohnya yaitu seperti kebakaran, gempa bumi, meninggal dunia, sakit, dan kecelakaan. Risiko spekulatif adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak dapat menimbulkan kerugian apapun atau dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya seperti kita berinvestasi saham, jual beli valuta asing. Soal yang kedua yaitu apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting. Field underwriting adalah proses awal dari aktivitas underwriting yang dilakukan oleh petugas lapangan dengan melakukan observasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan calon tertanggung atau pemegang polis. Pengamatan ini dilakukan oleh seseorang agen sebagai seleksi awal dan terbatas pada aspek non-medis. Dari hasil pengamatan tersebut diharapkan perusahaan akan mampu memprediksi kelas risiko yang akan diterima dan terhindar dari moral hazard. Soal yang ketiga yaitu buatlah video bagaimana cara proses underwriting dilakukan. Tahap proses underwriting yang pertama yaitu pengajuan data dari calon nasabah. Pertama-tama, calon peserta asuransi akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak perusahaan asuransi tersebut. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan kepada underwriting untuk dibahas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko. Underwriting akan mengidentifikasi resiko yang dimiliki oleh calon peserta asuransi dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor resiko medis dan faktor resiko pribadi. Yang ketiga yaitu mengelompokkan resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, underwriting akan mengklasifikasikan resiko-resiko yang dimiliki oleh calon peserta asuransi ke beberapa kategori. Terdapat 4 kategori resiko yang utama. Yang pertama yaitu ada decline risk atau penolakan polis. Yang kedua ada substandard risk atau diterima dengan syarat tertentu. Yang ketiga ada standard risk atau diterima dengan jumlah premi sesuai. Yang keempat yaitu preference risk
atau diterima dengan jumlah premi di bawah standar, semakin tinggi tingkat resiko yang dimiliki oleh calon peserta, maka akan semakin besar kontribusi yang harus dibayarkan. Bahkan, jika resiko yang dimiliki oleh calon peserta terlalu tinggi, ada kemungkinan perusahaan asuransi akan menolak pengajuan dari calon peserta. Yang keempat yaitu mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali setelah resiko. Calon peserta diklasifikasikan underwriter dapat menentukan pengajuan calon peserta diterima atau tidak. Jika pengajuan calon peserta diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon peserta. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.